Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu ya teman-teman. Kita akan update lagi saham-saham syariah yang akan bagi dividen di waktu terdekat. Ada yang September, ada yang Oktober, ada yang November. Jadi sekalian aja karena ini bulan Agustus. Jadi sudah tanggal 22 Agustus ya kemarin, hari Jumat. Biasa kalau hari Jumat terakhir ada beberapa yang keluar ya, take profit dulu tuh. IHSG minus kemarin ya di 0,4%. Oke, langsung saja kita ke pembahasan saham-saham syariah yang sebentar lagi bagi dividen. Nah, ini listnya. Jadi di list ini sudah cukup banyak. Jadi ada macam-macam. Tapi ini saya ambil dari yang terbawah dulu aja. Ini saya note ada yang di atas 6%, ada yang di bawah 6% ya. Yang di bawah 6% setahun itu macam-macam tuh. Ada TSPC, KMDS, IS, ASGR, Avia, ALI, PNGO, Plin, dan macam-macam banyak ke bawah. Semua harga sudah update menggunakan update yang terakhir. Kayak Smart ini naik 8,7% kemarin di hari Jumat. Itu posisinya sebenarnya secara yield kemungkinannya hanya sekitar 2,6%. Tapi kok bisa naik begini Bang? Ya, market itu kadang-kadang tidak selalu mengandalkan namanya fundamental ya. Banyak faktornya. Termasuk juga ASGR. ASGR kemarin naik 15,6%, strong banget. Ini grafiknya. Jadi dari sini naik, kemudian sideways, kemudian naik lagi. 15,6% posisinya kalau dilihat dari EPS sekarang dan diestimasikan dia bagi dividen itu sekitar 5,5%. Jadi ini sudah di bawah 6%. Terus IS itu juga masih di bawah 6%, KMDS juga masih di bawah 6%. Secara harga nggak kemana-mana ya. Lah lanjut kita ke Tempo. Tempo ini TSPC itu 6,1%. Harga terakhir 2280. United Tractor 25.800 ya. Dia bagi dividen kemungkinan di bulan Oktober untuk United Tractor-nya. Terus TSPC di bulan November. Jadi beda bulan. Artinya secara lead time atau jarak itu kita mesti atur dari sisi modal ya. ASII kemungkinan juga di Oktober. Ini kondisinya sekarang yieldnya sekitar 7%-an ya. Harga terbaru 5.700. Selanjutnya ada SMSM. SMSM ini 1.995 harga terakhir. Dia sudah bagi Rp35 kemarin sebelumnya. Dan secara 1 tahun itu sekitar 7%. Lumayan sih, 7% itu lumayan gede. Ini kondisi grafiknya SMSM sudah melewati resisten pertama, tapi ini balik lagi ke bawah, cuma volumenya nggak terlalu gede, jadi mestinya aman untuk SMSM. Terus selanjutnya ada JPFA. JPFA juga sekitar 7%, EPS 210, ini payout ratio 55%, jadi kondisi price di 1645 ini masih lumayan ya. Kalau kita berharap 9%, maka harga wajarnya itu harusnya 1283. Tapi karena ini yieldnya hanya 7%, dengan kondisi 7% ini itu masih di bawah harga ekspektasi kita. Ini untuk bulan Oktober untuk Java. JPFA Oktober, kemudian SMSM ini kemungkinan di November nanti bagi lagi ya. Kemarin 35, sisanya 105-an. Ya bisa jadi mungkin karena dia bagi 4 kali setahun, ya 35 lagi bisa jadi kan 70. 70 habis itu berapa lagi ya? 20 misalnya atau 15 saya nggak tahu ya. Itu nggak ada yang tahu. Terus auto kemarin naik lumayan ini 2.460. Ini adalah 6,5%. Astra Autopat termasuk saham yang secara kondisi itu bagus ya. Kalau teman-teman amati di public expose-nya Astra International, itu Astra Autopat termasuk yang perform di sana. Dan 4 hari 5 hari terakhir banyak sekali asing yang masuk, dan ini juga strong banget. Trennya ini ada uptrend posisinya. Masih ada satu resisten di 2580. Apakah ini tembus atau tidak? Ya nanti kita tes saja, kita uji. Kalau tembus bisa jadi lanjut ke ke atas lagi ya. Pernah mencapai tertinggi di 3600 itu di Agustus 2023 untuk auto. Dan support yang biasa terjadi atau diuji itu di support Juni 2024 ini di 1800-an. Jadi
Itu untuk auto. Dividen dengan harga sekarang atau 2460 itu kemungkinannya di 7,1%. Jadi masih lumayan bagus ya, di atas 6%, pasti di atas bunga deposito. Dia bagi dividen kemungkinan di bulan Oktober. Oktober itu interim, kalau interim nggak banyak biasanya. Hanya finalnya saja yang dia banyak, itu di bulan April. Terus selanjutnya ada ITMG. ITMG ini di 22.300. Ini kemungkinan di bulan September atau November. Ada dua kemungkinan ya. September atau November itu pernah terjadi. Jadi pernah terjadi ITMG September bagi, November juga bagi. Maksudnya ada yang di September, ada yang di November. Nah, tergantung perusahaan, kondisi perusahaan. Dihitungnya kira-kira itu setahun 1717. Jadi paling besok yang akan dibagikan kalau September mungkin sekitar 30%-nya ya. 0,3 kali 1717. Ya sekitar 500-an rupiah lah harusnya di TMG. Nah, sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 saham yang udah di-spill. Jadi bagi dividen di Oktober, September, atau November ya 2025 ini. Jadi monggo silakan untuk yang cicil-cicil. Dari sisi histori mau auto mau ITMG, SMSM ini semuanya bagus-bagus historinya. Jadi ini perusahaan yang sudah sangat konsisten untuk bagi dividen. Lanjut aja sekalian habisin ya dalam satu video. SPTO. SPTO kondisinya itu harga sekitar 670. Ini ada di naik sekitar 1,5% untuk SPTO. Ini bundling dengan Toto biasanya ya. Tapi SPTO ini performanya lagi agak turun karena dia yang satu grup itu. Jadi Toto itu jualannya banyak, yang naik itu adalah yang bukan dari SPTO tapi di luar SPTO. Yieldnya sekitar 7,8% kalau dilihat di harga sekarang. Harganya memang masih agak di bawah. Jadi mungkin masih ada kesempatan juga ya. Selalu ya disclaimer on ya. Saya bicara ini bukan untuk merekomendasikan, bukan, tapi ini adalah gambaran umum yang teman-teman nanti bisa eksekusi sendiri-sendiri. Dengan kondisi ini SPTO masih dinilai memungkinkan ya. Kalau 52 itu memungkinkan karena 2023 bagi 50, 2024 bagi 70. Jadi ini sangat mungkin terjadi ya untuk SPTO. Selanjutnya ada Sido. Nah, ini Sido ini sudah mulai agak murah ya. Sido sudah di 486 harganya. Dan kemungkinan dia bagi dividen kan November April ya, 2 kali setahun. Untuk SPTO tadi 2 November Juni dia. Jadi kemungkinan di November. Ini Sido di Rp38 potensi dividen setahunnya. Ini kita pakai payout rasionya 100%. Seperti sebelum-sebelumnya kan kadang-kadang 100% dia punya pembagian dividen. 38 dibagi harga sekarang. Sido mungkin ada di bawah. Coba lihat ya. Oh, sudah agak naik dikit. Jadi posisinya ya ini sudah mau uptrend. Tapi ngelihat harganya, cara bentukan harganya ini agak unik sebenarnya untuk Sido. Kondisi sekarang di bawah banget, beda dengan pernah juga menyentuh 775 ya. Oke, lanjut saja. Nah, ini yang berikutnya ada Hexa. Hexindo Perkasa ini 1 kali setahun, harga terakhir 5.550. Biasanya dia bagi dividennya di bulan Oktober. 5.550 ini posisinya memang sudah tren naik ya, mendekati resisten pada waktu sideways di 5.800-an. Nah, sekarang posisi 5.550 ya, sudah naik dari bottom yang terendah itu sudah 41%. Itu adalah Hexa. Nah, potensi dia bagi dividen itu sekitar Rp498 atau 9% dibandingkan dengan harga sekarang. EPS sudah final, ini sudah full 586. Jadi kalau pakai payout rasionya sekitar 85% ya. Bisa nggak lebih dari 85? Bisa banget. Bisa 90%, bisa 100%, itu bisa, sangat memungkinkan dia terjadi seperti ini. Ini adalah laporan untuk 2024 ya untuk Hexa. Langsung aja habisin ya teman-teman. Terus selanjutnya ada BSSR. BSSR ini mungkin udah bagi belum ya BSSR ya? Coba lihat ya. Terakhir dia bagi dividen di Juni 2025. Harusnya itu adalah dividen tahun
2024 final. Jadi yang 2025 belum bagi sama sekali. Potensinya ada di 9,8%. Tapi ini masih pakai kuartal 1. Nah, kuartal 1 ini belum bisa dipastikan karena semua kuartal 2 hampir rata-rata untuk perusahaan-perusahaan tambang itu angkanya turun. Jadi jangan buru-buru sih teman-teman untuk yang BSSR. Itu menurut saya. Tapi kalau Anda yakin dengan performanya BSSR ya monggo saja. Dan terakhir ada Toto, ini di November juga ya, kemungkinannya dia sekarang yieldnya sekitar 10,3%. Ini sudah update kalau untuk Toto di kuartal 2. Jadi nanti pasti ada update-update lagi di kuartal 3 dan kuartal 4. Jadi tinggal BSSR yang belum update. Paling itu aja dari saya. Dan kalau pakai simulasi dividen for living, ini masih lumayan untuk yieldnya Toto yang 10,3. Itu di 25 tahun kita akan mendapatkan dividen itu sekitar 31 jutaan dengan nabung 2 jutaan sesuai dengan simulasi-simulasi sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.